Pertama, mulai menulis dengan santai. Biarkan ide mengalir. Memahami teknik akan membuat cerpen lebih menarik. Contoh, jangan ragu memulai dengan kalimat sederhana seperti pagi itu aku bangun dengan semangat baru. Daripada terus berpikir terlalu dalam dan tidak memulai sama sekali. Kedua, pilih tema yang jelas. Pilih tema yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh tema, persahabatan. Judulnya, Sahabat Sejati di Bangku Sekolah. Contoh tema, impian. Judulnya, Menembus Batas Cita-cita. Yang ketiga, pahami definisi cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Biasanya tidak lebih dari 25 halaman. Contoh cerpen berjudul Sepucuk Surat dari Masa Lalu. Hanya memiliki 5 halaman dan fokus pada satu konflik utama, yaitu surat yang mengubah tokoh utama. Yang keempat, gunakan alur yang rapi. Gunakan struktur alur yang jelas agar cerita mudah diikuti. Contohnya, pembukaan. Hari itu hujan deras, aku bertemu dia di halte bus. Selanjutnya, konflik. Namun, pertemanan kami diuji saat kesalahpahaman terjadi. Selanjutnya, penyelesaian. Akhirnya, kami saling memaafkan dan persahabatan kami semakin kuat. Yang kelima, ciptakan karakter yang relatable. Buat karakter yang dekat dengan kehidupan nyata. Contoh, karakter seorang remaja yang rajin tetapi kurang percaya diri. Kemudian dialognya seperti ini. Aku selalu ingin mencoba, tapi entah kenapa aku takut gagal. Keenam, gunakan bahasa yang sederhana dan diksi yang efektif. Gunakan kata yang komunikatif dan bermakna spesifik untuk kesan mendalam. Contohnya, sulit. Dirinya terus melangkah dengan langkah kaki yang mantap penuh keyakinan. Yang sederhana seperti ini. Dia berjalan dengan percaya diri. 7. Tulis dialog yang natural. Buat dialog yang alami dan sesuai situasi. Contohnya, dialog kaku dan dialog natural. Dialog kaku, mengapa kamu datang kemari hari ini? Dialog natural, kok kamu di sini? Kedelapan, deskripsi yang efektif. Hindari deskripsi bertele-tele, jadi cukup yang penting saja ya. Contoh deskripsi yang bertele-tele. Langit terlihat biru dengan awan putih yang berarak pelan. Sementara angin bertiup membawa aroma bunga taman yang harum. Deskripsi yang efektif. Langit cerah, angin membawa aroma bunga. 9. Teknik show versus tell. Gunakan tell untuk cerita yang padat dan jelas, tapi tetap berikan detail yang penting. Contohnya, tell, dia sangat sedih. Contoh show, air matanya jatuh dan dia menggigit bibirnya menahan isap. Yang ke-10, konsisten dalam sudut pandang. Gunakan sudut pandang yang konsisten dari awal hingga akhir. Contoh sudut pandang orang pertama. Aku berjalan sendirian di taman itu. Contoh sudut pandang orang ketiga. Dia berjalan sendirian di taman itu. Jadi kita harus tetap konsisten ya dari awal hingga akhir. 11. Buat ending yang berkesan. Buat ending yang meninggalkan kesan mendalam. Contohnya, ada happy ending, twist ending, dan open ending. Happy ending seperti ini. Akhirnya, mereka pun bersatu kembali. Twist ending, ternyata dia adalah kakak yang selama ini kucari. Open ending, aku hanya tersenyum, lalu pergi tanpa menoleh. Yang ke-12, kembangkan ide dengan berbagai teknik.
Gunakan teknik kreatif untuk mengembangkan ide cerita. Contoh menggunakan teknik 3N. Dalam bahasa Jawa, dari, niteni, niroke, dan nambahi. Mengamati cerpen, kemudian meniru konsepnya, lalu menambahkan konflik baru. Atau bisa menggunakan rekonstruksi, mengubah dongeng si kancil menjadi cerita modern tentang anak cerdas yang suka menipu. Ke-13, edit dan perbaiki sebelum publikasi. Baca ulang naskah dan pastikan cerita sudah mengalir dengan baik sebelum dipublikasikan. Contoh, revisi kalimat dari dia lari dengan sangat cepat karena takut, menjadi dia berlari sekencang mungkin. Ketakutan tampak di wajahnya. Jadi, kesimpulannya menulis cerpen memerlukan kreativitas, pemilihan kata yang cermat, dan struktur yang jelas agar menarik dan berkesan. Pilih tema yang jelas, gunakan bahasa yang sederhana, buat alur dan karakter yang kuat, edit sebelum dipublikasikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat.